Do you wish realizing your cloud mandate was as simple as a wave of the hand? You know there's more to it, but it doesn't have to come from lost nights and weekends. It comes from an IT partner with a proven track record of helping businesses make the impossible possible. So you can spot the extraordinary in everything. Behind your airline, we make cloud orchestration as powerful as it is simple. We run your infrastructure on a software platform that just works. Your IT managers get the runway they need to scale without compromise. And your customers can jet set anywhere their hearts desire, safely and on time. Behind your customer's ride, our software makes complex cloud management a thing of the past. With more time on hand, your IT admins can stay focused on things that matter, like ensuring the best gear in the world gets to market. Behind your bank, there's a future-proof cloud platform that allows you to seamlessly move apps and workloads between clouds, freeing your developers to build secure, innovative apps that your customers can bank on. We simplified legacy infrastructure and made it invisible. And now we're doing the same for cloud complexity, so you can focus on the magic you create. Because what we do is invisible. What you do isn't. Cloud on your terms. Nutanix. Halo, selamat siang nih semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya, semuanya yang nonton nih dan yang hadir di sini. Sebelumnya kenalan dulu. Kenalin, nama saya Eugenia Natasha atau biasanya dipanggil Caca. Saya dari PT Sinex Metro Data Indonesia sebagai distributor Nutanix. Dan senang banget hari ini tuh akhirnya saya dapat kesempatan buat menjadi hostnya Nutanix Indonesia Podcast, yaitu Cloud Talk with Nutanix di tahun yang baru dan dengan tema yang baru pula. Tema yang akan kita bawain hari ini tuh Cloud Talk with Nutanix, memanfaatkan penggunaan cloud secara efektif dan efisien. Nah, jadi sebelumnya sudah hadir nih bersama saya dua narasumber dari Nutanix Indonesia. Yang pertama ada Mas Arief Pribadi sebagai Technical Consultant Director Nutanix Indonesia, dan ada Mas Yudi Priyadi sebagai Senior Technical Consultant dari Nutanix Indonesia. Nah, apa kabar nih Mas Arief, Mas Yudi? Baik, alhamdulillah. Gimana? Ini kan lagi bulan Ramadan nih, dua-duanya menjalankan puasa? Insya Allah Ya, oke. Gak kelihatan ngantuk kan ya? Seger sih dari tadi ya. Ayo jangan lupa senyum ya semuanya ya, kita biar semangat. Oh ya, mau mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang merayakan dari keluarga Nutanix Indonesia. Nah, hari ini nih Mas, sesuai sama tema kita kan memanfaatkan penggunaan cloud secara efektif dan efisien. Jadi kita tuh basically bakal banyak bahas tentang manfaat penggunaan cloud itu sendiri kan. Nah, kalau yang kita tahu kan nih, transformasi digital dan revolusi industri itu kan berkembang. Jadi banyak nuntut perusahaan itu untuk ikut beralih menggunakan teknologi cloud computing. Nah, kalau yang kita tahu nih kan cloud computing dibagi jadi 3, yaitu ada private cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Nah, saat ini tuh yang lagi happening banget nih, jadi gunjang-gunjing tuh tentang hybrid cloud itu sendiri kan. Abis itu tuh saya mau nanya nih ke Mas Arief dulu deh. Untuk pertanyaan pertama nih Mas, sebelum bahas lebih lanjut mengenai hybrid cloud, mungkin Mas Arief bisa jelaskan dulu nih tren perkembangan aplikasi cloud native tuh kayak gimana sih sekarang? Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi mungkin sejarah dulu kali ya. Boleh. Jadi cloud itu sebuah teknologi ya, sebuah teknologi yang lahir ke dunia itu tahun 2009-2010 lah. Kurang lebih 1 dekade yang lalu berarti. Udah lama ya. Lumayan lama. Teknologi ini dibawa sama public cloud providers, dibawa sama social media company. Yang tujuan utamanya sih sebetulnya secara bisnis untuk bisa time to market dengan cepat. Jadi artinya teknologi ini dulu 2010 itu hadir menjanjikan layanan yang akan diberikan itu jauh lebih cepat. Terus lebih agile juga, Cak, karena perubahan bisnis itu
sekarang udah nggak monoton ya, tapi Iya. lebih sangat dinamis. Berharap teknologi ini bisa mengatasi Perubahan itu perubahan sebenarnya. agility itu gitu. Itu sebetulnya tujuan utama teknologi cloud itu hadir tahun 2010 itu. Nah, secara teknis teknologi cloud ini memang mampu menghandle beban yang cukup besar Oke. skalanya. Ya contoh lah misalnya kayak Facebook gitu ya. Facebook itu bisa menghandle ratusan juta orang Ya, rame banget penggunanya ya. makanya gitu kan. Dan terbukti Kak teknologi ini bisa menghandle request yang segitu besar. Kemudian dari sisi ekonomi, teknologi cloud ini juga hadir bisa start dari kecil, terus bertumbuh. Kayak dulu Instagram kan siapa yang kenal Instagram Iya. gitu ya tahun 2010 gitu ya. Penggunanya paling ratusan hingga ratusan juta gitu ya. Jadi bisa start kecil dan terus bertumbuh. Nah, cuma dari sisi ekonomis juga agak penting juga di sini nih, Cak. Mungkin gampangnya kalau kita jalan-jalan ke Bali gitu ya, kalau cuma 3 hari atau seminggu kita bisa nyewa hotel gitu Iya. ya, dan memanfaatkan semua fasilitasnya. Dan anggaplah nggak terlalu mahal lah ya seminggu gitu kan. Untuk seminggu lebih make sense pakai hotel gitu ya. Betul, dan memanfaatkan fasilitas hotelnya Yes. gitu ya. Tapi kalau kita suruh tinggal 6 bulan gitu di Bali, mahal banget itu hotel. Tiap hari ya. di hotel sih ampun sih. Lebih murah kita mungkin beli rumah malah. Mahal di depan tapi murah di Punya kita seterusnya. belakang Yes. gitu kan. Nah, dari sisi ekonomi agak hati-hati di situ. Tapi intinya teknologi cloud itu lahir di 2010 dan open source lagi. Ya, open source jadi semua orang bisa pakai gitu. Gratis. Gitu kan. Cuma masalahnya saat itu teknologi ini yang memanfaatkannya nggak banyak. Masih beberapa organisasi dan rata-rata startup. Oh, oke, belum pada familiar banget gitu Mungkin ya. mungkin karena teknologi baru harus belajar, harus adaptasi gitu kan. Iya. Dan nggak punya sistem legacy. Kalau startup kan start dari nol ya. Iya, benar. Jadi Bebas ada di bebas penggunaannya. mau bikin langsung di awal. Makanya startup nyebutnya satu strategi di startup manfaatan teknologi cloud itu namanya cloud first. Cloud first. Artinya mau bikin apapun yang pertama dipikirin oleh mereka itu Cloud. Gitu ya. Itu dengan catatan dia nggak punya legacy system. Kalau saya perusahaan yang udah lahir 30 mature, tahun lalu ya 30 tahun lalu punya sistem lama, nggak mungkin kita berpikir cloud first gitu ya. Oke. Tapi ya itu kurang lebih sejarah teknologi cloud dan manfaatnya, Cak. Baik, Mas. Berarti sebelumnya thank you nih Mas Arif penjelasannya, udah lengkap dan panjang tuh ya Siap. kan. Nah jadi kan teman-teman, jadi kan semakin banyak aplikasi yang berbasis cloud dan workload tuh jadi banyak juga nih variasinya. Kalau misalnya nih kayak sebenarnya tuh tinggal disesuaikan aja sih kebutuhan perusahaan kita tuh kayak gimana, lebih cocok pakai cara tradisional atau lebih cocok sama penggunaan cloud kayak gitu kan. Nah kan tadi aku udah nanya nih sama Mas Arif, sekarang aku mau nanya ke Mas Yudi nih Mas. Oke. Jadi Mas, apa sih yang dimaksud sama si hybrid cloud ini sebenarnya? Oke, jadi memang sekarang banyak istilah-istilah di cloud itu sendiri ya, ada Yes. private tadi ya, Caca udah bilang private cloud, public cloud, hybrid cloud, bahkan sekarang kita bilangnya hybrid multi cloud gitu ya. Nah, jadi sebetulnya istilah-istilah ini apa sih ya gitu. Jadi sebetulnya sebelum kita bahas ke sana, saya segala sesuatunya gitu ya, berjalan waktu kan berubah ya. Iya. Contohnya dulu kita ngomongin restoran fast food gitu ya. Oke. Gak usah disebut lah ya, nanti disangka sponsor. Ntar lapar lagi. Lapar lagi ya. Iya. Makanya ingetnya fast food nih, kita restoran fast food gitu ya. Kalau zaman dulu kita ke restoran fast food mau makan harus ngantri dulu di kasir gitu kan. Kita ngomong dulu ke kasir yang input gitu ya, siapa ya mau makan apa mas gitu ya, menunya apa aja, minumnya apa, terus ya bayar gitu kan. Nah kalau sekarang kan kita kalau
makan ke fast food itu udah ada self service kiosnya ya. Iya, Udah tinggal nggak perlu pencet-pencet lagi ke sendiri. kasir ya. Kasir masih ada tapi kita bisa self service Iya. itu. Kita udah tinggal pilih menunya mau apa, mau di custom kayak apa menunya gitu. Bayar juga di situ Iya, gitu. even bayar Habis itu langsung. kan tinggal ya udah duduk tunggu makanannya diantar. Tapi kasir masih ada ya? Kasir masih ada. Berarti legacy juga masih ada. Legacy masih ada. Benar-benar ada legacy. Ada karena tadi ada beberapa orang tua yang nggak ngerti Oh, pijit-pijit iya. gitu. Ya, jadi cloud juga sebetulnya seperti itu gitu ya. Terms cloud itu kan adalah model konsumsi kita terhadap suatu infrastruktur lah kita bisa bilang gitu ya. Jadi kalau dulu kita butuh infrastruktur IT gitu kan, semuanya dilakukan serba manual. Ya, Iya. jadi contohnya saya developer lah ya, mau bikin aplikasi gitu. Wah saya butuh satu virtual machine lah, bilanglah baru gitu ya. Berarti saya harus minta dulu nih, saya minta nih sama tim infra saya mau bikin aplikasi, bikinin infranya gitu ya. Orang infra juga bikinnya nggak banyak step yang harus Nggak dilaluin. satu tek gitu. Buka konsol tuh satu-satu server storage konekin dulu. Bikin ISO. Iya ISO operating systemnya gitu ya. From scratch lah ya. Itu baru sampai operating system. Sedangkan kan aplikasi juga macam-macam ya, ada yang codingnya misalkan pakai bahasa Java atau apa, Java library-nya segala macam. Tiba-tiba biasanya kurang-kurang lagi tuh kata orang aplikasi, kurang nih nggak ada Java library-nya. Wah, mana Minta kita lagi. tahu gitu ya. Iya ya. Atau belum ada database, saya butuhnya database. Wah, database dulu pengalaman saya juga gitu. Saya kerjain karena saya ngertinya cuma sampai install OS, ya udah selesai gitu kan. Database-nya mana? Wah, teman saya yang database lagi sakit, seminggu lagi paling masuk. Ya udah tunggu ya. Nah, sedangkan sekarang tadi kan kebutuhannya semakin cepat ya. Iya. Kalau kayak gitu kan lama ya, udah nggak cocok lagi cara seperti itu. Makalah muncul model konsumsi infrastruktur itu secara cloud tadi, di mana semuanya serba self service. Jadi disediakan secara self service. Jadi sekarang kalau kita mau butuh sesuatu gitu ya, cukup disediakan satu self service portal di mana ya udah kita mau apapun di situ Semua di ada. situ. All in one Kita gitu tinggal ya. iya, kita tinggal pilih gitu, mau apakah cuman sampai operating system tadi ataukah mau sampai database. Ya kita tinggal pilih di situ di katalog kayak tadi pas milih makanan fast food kan. Nanti tinggal pilih tek saya mau ini. Otomatis ketika kita pilih ya semuanya dibikinin secara otomatis by system gitu ya. Semuanya di-create sampai database-nya, engine-nya apa. Tapi jangan nggak lupa perlu bayar. lagi. Jangan lupa bayar. Betul. Nah, itu yang membedakan tadi ada private, ada public, adalah sebetulnya adalah lokasi ya, si data center untuk infrastrukturnya itu sendiri. Oke. Kalau misalkan kita mengelola data center sendiri, infrastrukturnya kita kelola sendiri gitu lah ya. Ya. Nah, itu kita bilang private cloud gitu. Karena kan kita nggak share ya, private punya kita doang nih gitu, nggak kita share sama siapa-siapa, private lah gitu. Kalau misalkan data centernya kita nggak kelola, ada sekarang third party provider yang memang menyediakan termasuk data centernya, infrastrukturnya semua mereka yang kelola, termasuk layanan-layanan cloudnya tadi ya. Ya kita itu yang kita kenal sebagai public cloud gitu ya, yang mungkin memang pertama ketika melahirkan istilah cloud ini ya Mas tadi ya, public cloud ini gitu. Nah itu yang kita kenal sekarang yang nama-nama besar seperti AWS, Google Cloud gitu ya, Azure. Itu Si dia cloud kan ini mereka loh. mengelola, mereka kan kelola layanan itu semua termasuk data center dan infrastrukturnya, customernya tinggal menggunakan lah ya gitu. Kayak hotel itu ya, udah kayak lengkap hotel udah fasilitasnya. lengkap ya, udah kita nggak perlu bangun rumah dari sendiri kan, udah ada disediain fasilitasnya semua di situ. Itu public cloud. Nah tadi kebutuhan aplikasi semakin banyak. Kalau dulu semuanya satu aja cukup mungkin ya, sekarang orang mulai menggunakan ya kedua-duanya. Butuh karena mix nih. butuhnya mix gitu. Itu yang kita bilang hybrid cloud. Jadi kita pakai kedua-duanya, private cloud kita pakai, public cloud juga kita pakai. Nah terakhir tadi ada hybrid multi cloud. Apa? Karena kan tadi cloud provider sekarang banyak juga ya. Selain yang nama-nama besar tadi juga bisa Yang jadi lokal juga yang ada lokal kan sekarang punya ya. juga. Iya lokal ada nyediain juga cloud gitu kan. Nah bisa jadi saya nggak pakai satu public cloud nih, bisa-bisa saya pakai public cloud A, B, C, saya pakai juga semua gitu kan. Itu yang kita kenal dengan termsnya tadi hybrid multi cloud. Jadi kita pakai on premise private cloud tadi kita pakai,
public cloud juga kita pakai beberapa provider gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke, baik. Menarik banget ini Mas Yudi. Jadi saya udah dapat ilmu lagi tuh. Tadi pertama sebelumnya saya bilang cuma ada 3 macam. Sekarang ternyata jadi ada 4 macam nih ya. Private cloud, public cloud, hybrid cloud, sama hybrid multi cloud. Jadi jangan lupa nih ya teman-teman bedanya apa. Kalau private cloud itu data centernya kita semua sendiri yang olah, ada di tempat kita, semua kita yang full control. Kemudian kalau public cloud itu kan nama yang udah disediakan ya sama cloud-cloud besar, vendor-vendor besar yang kayak kita tahu. Sedangkan kalau hybrid cloud itu perpaduan keduanya nih antara public dan private cloud. Dan yang paling baru lagi nih ada hybrid multi cloud, di mana itu public cloudnya macam-macam tuh ya. Dan itu kita pakai bareng. Jadi itu hybrid multi cloud. Jadi ada 4 ya sekarang, jangan lupa guys. Kita kembali lagi nih diskusi mengenai hybrid cloudnya. Jadi kan kita semua tahu nih kalau misalnya setiap organisasi, setiap perusahaan itu dituntut sekarang tuh untuk beradaptasi atau berinovasi jauh lebih baik ya. Harus mulai kompetitif, mulai agile, dan juga memanfaatkan teknologi-teknologi baru yang ada. Bahkan konsep dari hybrid cloud itu sendiri tuh sebenarnya udah banyak diimplementasikan, tetapi masih banyak juga yang tidak dapat memanfaatkannya secara optimal nih si penggunaan hybrid cloudnya itu. Nah, pertanyaannya itu kan mengapa hybrid cloud itu menjadi platform yang optimal saat ini gitu. Nah, ini pertanyaannya silakan dijawab sama Mas Yudi. Oke, jadi saya lagi ya. Iya. Tadi Instagram Nutanix ya. Mau follow Instagram saya juga boleh. Cuman nggak bermanfaat isinya, saya nggak usah. Ya, jadi kalau tadi ya kita lihat ya hybrid cloud gitu ya kan tadi memang tadi ya sempat saya mention juga sebelumnya aplikasi sekarang karakteristiknya semakin bermacam-macam gitu ya. Jadi tidak satu solusi itu tidak menjawab semua kebutuhan gitu ya. Jadi memang sebetulnya hybrid cloud ini adalah model yang akan banyak diadopsi ke depannya gitu. Nah, kenapa hybrid cloud? Jadi karena kita masih perlu keduanya gitu ya. Yang pertama kita bahas dulu contohnya untuk private cloud tadi on premise gitu ya. Itu biasanya kita butuhkan untuk aplikasi-aplikasi, contohnya aplikasi tadi sempat Mas Arief mention di awal legacy. Kita perusahaan kita udah berdiri puluhan tahun, aplikasi legacy, OS masih jadul. Sejak Caca belum lahir. Iya kayaknya segitu ya, udah banyak tuh. Ya kita juga sering kan dapat request, Mas OS saya masih ini gitu ya, kalau POC bisa nggak jalan nih gitu. Nah kalau kita ngomong ke public cloud gitu ya, di public cloud itu sebetulnya kan tadi ya udah self service itu kan, tapi di sana tuh disediainnya kebanyakan tuh memang biasanya contoh operating system lah, biasanya ya yang terbaru lah, yang latest. Ya udah jarang lah OS jadul apalagi udah unsupported sama vendornya itu udah nggak ada lah Pak di sana. Nah itu kan tapi padahal masih kita pakai gitu, itu masih kita gunakan ya karena berbagai macam alasan lah tadi gitu kan, itu kan masih butuh running di on premise lah atau private cloud kita gitu ya. Nah lalu juga pemilihan dari sisi regulasi. Contohnya di perbankan gitu kan ya, data-data keuangan gitu kan, itu memang secara regulasi sendiri harus dikelola di data center sendiri ya, nggak boleh di tadi ya di provider third party provider itu belum dibolehkan misalkan, itu kan masih harus kita kelola di on premise. Nah juga performance misalkan, mungkin sekarang udah beberapa provider sudah punya data center sendiri di Indonesia gitu ya, kalau ada yang belum kan kita harus lihat juga. Soal kita butuh buat database server, kita butuh latency biasanya kan bagus kalau database. Harus dicek juga gitu kan. Semakin dekat biasanya kalau lokasi makin bagus tuh ya. Infranya dengan kita kan semakin bagus biasanya ya. Karena kita masih butuh on premise di situ. Nah, demikian juga dengan public cloud gitu. Mungkin aplikasi-aplikasi yang contohnya butuh masif scaling gitu ya, yang asalnya tadinya mungkin dari kecil tiba-tiba butuh gede banget ya, butuh itu, tapi nggak setiap saat, mungkin butuh setelah waktu-waktu tertentu aja, habis itu ya udah diturunin lagi ya. Kayak itu mungkin e-commerce ya, kayak e-commerce kan. Tiap tanggal kembar ya, termasuk saya juga ya, berburu saya juga berburu diskon ya. Kan, pasti gitu kan tinggi banget ya. Harbolnas ya. Belanja nasional itu kan pasti yang tadinya cuma segini tiba-tiba wah jadi gede banget kan dia kan butuh loadnya gitu ya, atau mungkin digital banking saat gajian buat belanja tadi langsung transfer utang Mas bayar utang ya kan
itu pasti tinggi itu. Tapi tingginya itu ya di waktu-waktu tertentu saja. Oke. Mungkin itu cocok di public cloud. Nah, ujung-ujungnya juga kita harus tadi kan ya menggunakan itu secara efisien. Jadi sekarang kita bisa compare nih sebetulnya dan aplikasi-aplikasi kita dan karakteristiknya tadi secara ROI gitu ya, atau return of investment itu efisien di mana? Kayak tadi yang Mas Arief bilang hotel atau beli rumah gitu Iya. kan. Karena ada beberapa aplikasi yang memang ternyata setelah dihitung-hitung ROI-nya lebih cocok jalan di private cloud, ada juga yang memang lebih efisien di public cloud ya. Ya, itu harus kita Pilih-pilih. iya, kita harus perhitungkan juga tuh kayak gitu. Karena kita juga, dan ini kemarin menarik tuh, saya kan kemarin jadi itu juga ya, ngisi event Nutanix juga offline gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol di bioskop, ngobrol santai, lebih ke diskusi sama customer. Nah, termasuk ada waktu itu pas kita bahas topik, salah satu topik, ada satu customer yang bilang, public cloud nih saya murah pakai public cloud. Gitu. Tiba-tiba customer yang lain nimpalin, wah enggak nih, saya pakai public cloud, saya hitung Mahal mahal banget. gitu dibandingin saya dulu pakai on premise. Nah, berarti kan itu terbukti ya, setiap Iya. aplikasi ketika kita tanya memang aplikasinya berbeda gitu tipikalnya gitu kan. Oh ya, berarti kan setiap aplikasi karakteristiknya masing-masing itu punya efisiensi yang beda juga kita taruh di mana. Nah, kita harus mix and match itu jadinya gitu kan, dengan melihat berbagai aspek tadi. Nah, tadi kan tuh hybrid cloud. Nah, bagaimana agar optimal gitu ya? Mungkin secara teknis akan lebih banyak dibahas nanti di podcast selanjutnya kali ya. Iya. Cuman salah satu yang agar efisien penggunaan hybrid cloud kita ini adalah sebetulnya kan kalau kita pakai, kalau tadi ya kita ini pakai berbagai macam teknologi sebetulnya ya. Ya, ada yang on premise, ada satu public cloud sama public cloud lain juga berbeda teknologi gitu ya. Ini kan berbeda-beda nih teknologi. Itu kan bukan hanya kita pakai, itu kita harus belajar gitu ya. Kita harus belajar dulu sesuatu yang baru nih, nggak langsung wah saya udah ini tiba-tiba pindah sini, oh saya harus belajar lagi gitu. Makan kan. waktu buat pelajarin Makan semuanya waktu lagi buat ya. belajar lagi. Adaptasi lah ya. Adaptasi Iya. lagi gitu. Tentu saja akan lebih memudahkan, lebih optimal kalau bisa semua itu ada satu manajemen gitu ya. Mau kita pakai apapun, mau itu private cloud ataupun di public cloud, ABC semuanya dalam satu manajemen yang sama. All in Jadi kita one. udah familiar gitu kan, pakai itu nggak perlu belajar betul, lagi. betul. Mudahin juga tuh kalau misalkan kita contohnya tadi ya, kita kadang-kadang juga pingin gitu ya, aplikasi kita mungkin saat ini running di on premise, kita tiba-tiba pingin naikin ke public cloud atau sebaliknya, itu kan nggak mudah juga gitu ya, butuh migrasi dan lain-lain. Nah, kan akan lebih mudah kalau dengan ini satunya teknologinya sama nih, saya tinggal lokasinya aja mau saya pindahin nih, kita bisa seamless, itu kan lebih memudahkan. Nah, mungkin teknisnya nanti kita bahas di podcast berikutnya kali ya. Mungkin itu jawabannya. Ca. Siap. Makasih nih Mas Yudi penjelasannya. Jadi intinya teman-teman, pengoptimalan ini tuh sebenarnya harus di overcome sama perusahaan dan organisasi. Jadi intinya tuh kayak mastiin nih penggunaan hybrid cloud itu di perusahaan mereka tuh udah berjalan baik dan memberikan output yang diharapkan. Kayak tadi Mas Yudi udah mention kan, ada misalnya ada aplikasi legacy atau ada aplikasi-aplikasi apa tuh, kita mesti lihat juga nih cocok-cocoknya running di mana gitu kan. Nah, kalau tadi kita udah bahas nih si hybrid cloud itu jadi platform yang optimal saat ini, tentu aja ada tantangannya dalam aplikasi ini ya dong, karena kan kayak tadi pasti mesti belajar lagi, ada hal-hal baru atau segala macamnya gitu kan. Nah, sekarang kita tanya Mas Arief nih Mas, apa aja sih tantangannya buat penerapan hybrid cloud itu? Iya, ngacu ke yang tadi Mas Yudi informasikan, kita harus adaptasi karena Iya. punya banyak platform gitu ya. Adaptasi itu mahal, Cak. Karena tujuan utama dari teknologi ini, dalam hal ini teknologi cloud computing, itu kan tadi time to market. Iya. Time to market itu objektifnya, artinya percuma kita pakai teknologi cloud kalau bikin aplikasi itu jadinya setahun kemudian gitu. Lama ya. Jadi buat apa gitu kan? Jadi teknologi itu kalau istilah zaman dulu itu tepat guna gitu. Artinya teknologi yang bermanfaat untuk organisasi. Nah, cloud computing itu bisa bermanfaat atau tidak untuk organisasi dilihatnya dari mana gitu. Nah, dilihatnya itu dari time to market. Kalau produk-produk digital yang dihasilkan itu cepat gitu ya, berarti teknologi yang digunakan oleh dia itu sudah benar gitu ya. Nah, Udah sesuai. benar. pas. Nah, tantangannya dalam implementasi di cloud computing ini
lihat aja metrik itu ya. Jadi kalau ternyata produk digital yang dihasilkannya itu tidak cepat gitu ya, berarti ada yang salah dengan implementasinya kan. Ya tadi contoh ada legacy system atau enggak. Mungkin jangan-jangan legacy system tapi sama dia dipaksain dipindahin ke cloud gitu kan. Karena mindahin legacy system ke cloud itu mahal sekali prosesnya. Complicated, mahal. Betul. Dan lama gitu Lama, kan. oh ya. Jadi jadi kita harus tahu persis dapur kita, aplikasi apa yang harus ditaruh di cloud, aplikasi apa yang tetap di legacy gitu ya. Terus hal yang lain di digital talent ya. Talent. Digital talent. Punya nggak cloud engineer-nya? Karena organisasi itu bilangnya mau ke cloud gitu ya, tapi Udah siap belum nih? orang-orangnya belum punya skill set gitu ya, yang memang familiar dengan teknologi cloud itu. Kayak startup itulah. Startup itu rata-rata kan karena dia belum punya ribuan karyawan, jadi dia bisa hire orang-orang yang memang sudah ahli gitu di Iya, bidangnya. betul. Tapi kalau dia udah punya ribuan karyawan, masa mau dipecatin? Iya, benar sih. Jadi mereka mesti belajar lagi, makan waktu lagi. Ya, Bener segala gitu kan. Jadi itu yang kedua ya, selain legacy system, cloud engineer. Terus inovasi kan tadi Caca ngomongin, di zaman sekarang organisasi itu harus berinovasi, harus agile gitu ya. Masalahnya ada orang digital talent khusus untuk bisnis nggak? Karena yang disebut digital talent itu nggak semuanya teknis, Cak. Jadi orang-orang bisnis yang mengerti teknologi. Kalau kita kan orang teknologi gitu ya. Kalau yang kita perlukan dalam implementasi ini juga adalah orang bisnis yang mengerti teknologi. tentang teknologi tuh guys ya. Jadi orang-orang bisnis sebetulnya bukan dia coder, bukan dia developer, pembikin aplikasi, enggak. Dia orang bisnis tapi paham teknologi. Output dari orang-orang ini itu adalah ide dan inovasi terhadap bisnis mereka. Gitu. Kalau nggak mereka kayak ketinggalan zaman gitu nggak sih? Kayak ada beberapa brand HP yang dulu terkenal banget tuh, dia nggak ngikutin bener, tuh. Kan akhirnya hilang gitu kan. Terus kamera juga kan sebelum digital dulu ada merek kamera yang sangat terkenal, tapi sekarang udah hilang. Apalagi anak-anak sekarang kan pemilih banget ya. Kita sekarang lihat itu aja kan, aplikasi A, B, C. Kadang ya aplikasi yang ini udah nggak menarik nih, fitur-fiturnya kita yang baru lah. Yang baru lebih asik nih gitu kan. Nah, digital talent untuk bisnis sangat penting untuk organisasi, karena jangan sampai teknologi diimplementasikan dengan cost tertentu tapi outputnya ke bisnis nggak ada inovasi yang muncul dari bisnis. Nanti ujung-ujungnya IT akan dianggap sebagai cost center. Ini buang-buang gitu kan. Karena ujung-ujungnya bisnis itu ke inovasi gitu kan, kemudian ke ekonominya, revenue-nya gitu ya. Makanya tadi kan ada kalau startup nyebutnya cloud first. Segala sesuatunya langsung cloud. Gitu. Nah kalau sekarang untuk organisasi yang sudah lama hadir sebelum teknologi cloud, mereka nyebutnya cloud smart. Menggunakan teknologi cloud secara pintar. Karena dia punya legacy system gitu kan. Nggak bisa segala sesuatunya cloud gitu ya, nggak bisa, belum tentu gitu ya, belum tentu segala sesuatunya langsung cloud. Ya jadi esensinya time to market itu kuncinya, karena ngelihatnya harus dari point of view bisnis, nggak bisa dari point of view teknologi, harus dari point of view bisnis. Nah challenge pemanfaatan teknologi cloud itu kebanyakan yang kita lihat di customer itu belum bisa memappingkan business value terhadap teknologinya. Jadi waktu dia mengimplementasikan teknologi cloud, secara bisnis revenue generationnya belum kelihatan, yang kelihatan itu cost-nya aja terus. Kayak mahal nih mana nih bedanya. Aja, betul. Dan kalaupun udah kita kurang-kurangin gitu ya, udah semakin optimal gitu ya cost-nya, tapi secara bisnis belum kelihatan, belum ROI yang tadi UD-nya belum muncul. Nah itu setiap customer beda-beda area mana yang kenapa ini terjadi, tapi yang kita lihat itu kurang lebih challenge-nya sekarang seperti itu, Cak. Seperti itu. Oke, baik-baik. Makasih Mas Arif. Jadi sama-sama. begitu nih guys challenge-nya. Jadi kayak
Tadi kan kalau yang udah zaman sekarang nih startup gitu kan biasanya cloud first. Kalau misalnya yang ada legasinya cloud smart ya, jangan lupa, jangan salah nih. Karena penting, kalau nggak ntar kita disalahin, mahal nggak ada perubahannya gitu kan. Nah jadi ya intinya yang menghambat itu kan kayak sesuatu yang baru, di mana ada perubahan itu pasti ada tantangan tersendiri untuk mengimplementasikannya. Jadi dari Nutanix sendiri nih yang paling penting nih, Nutanix sendiri tuh bisa kayak apa sih solusinya buat hybrid cloud, bisa berperan gimana gitu Nutanix tuh di sini? Silahkan nih jawab nih Mas Arief, Mas Yudi nih, udah ahlinya nih berdua. Kan Mas Arief. Oh iya. Ya, kalau dari saya dari pengalaman saya lah di Nutanix atau di sebelum Nutanix, itu esensinya implementasi teknologi itu harus tepat guna. Okay. Esensinya ya, harus tepat guna, dan rata-rata challenge di area itu lebih ke customer belum bisa memanfaatkan secara optimal teknologi tersebut dengan berbagai alasan. Oke. Ya. Nah, alasannya itu yang paling signifikan terlihat oleh kita itu di adaptasinya, Cak. Susah ya Pak, adaptasi lama ya. Teknologi baru itu kan harus ada dedikasi dari organisasi untuk mempelajari kan. Selain dia harus mengerjakan aktivitas dia sehari-hari. Betul. Ya kan? Jadi harus meluangkan waktu untuk belajar lagi gitu ya. Nah, esensinya di Nutanix itu kita mau mengurangi jalan terjalnya customer. Yang tadinya 45 derajat gitu ya, kita landaikan sehingga proses adaptasi mereka itu lebih cepat ya. Nah, caranya gimana? Nutanix itu memberikan kemudahan di dalam memanage multi cloud tersebut, sehingga si customer itu pada saat dia memulai mempelajari teknologi baru itu dia tidak harus peduli apakah itu di private, apakah itu di public, apakah itu di hybrid atau itu hybrid multi cloud gitu ya. Buat mereka seolah-olah terasa dan terlihat sama semuanya. Nah, karena Nutanix akan menjembatani, software Nutanix akan menjembatani semua cloud itu di belakang layar. Oke. Jadi esensinya kita mencoba untuk menyederhanakan, memudahkan customer untuk mengadopsi teknologi cloud yang tepat guna tadi sesuai kebutuhan customer dengan software cloud-nya Nutanix gitu. Ya mungkin tadi ya kita punya solusi sebetulnya, mungkin tadi yang sempat saya mention juga di sebelumnya gitu ya, gimana bisa memudahkan gitu ya, mengurangi waktu kita untuk belajar lagi gitu kan. Kita punya manajemen, gimana kita bisa punya manajemen yang terintegrasi gitu ya antara cloud gitu ya, dan di mana tadi kita kalaupun tadi kita mau move aplikasi kita gitu ya, baik itu dari on premise ke cloud ataupun sebaliknya gitu ya, itu bisa seamless. Dengan sangat mengurangi effort kita lah ya untuk melakukan perubahan-perubahan gitu. Jadi kita benar-benar bisa migrate ya as is saja gitu. Nah, dengan kita punya solusi itu gitu ya, kita bisa nantinya kita bisa benar-benar fleksibel. Jadi aplikasi kita bisa kita naik turunkan secara fleksibel tanpa melakukan perubahan gitu ya. Itu salah satu use case-nya. Bisa juga sebetulnya untuk case-nya misalkan untuk DR gitu ya. Jadi misalkan kita DR kita mungkin sangat jarang kita akses gitu ya, mungkin setahun pun belum tentu gitu ya. Beda ya kalau mungkin beberapa perbankan kan harus testing ya tiap berapa ini. Ada beberapa yang memang saya DR nih cuman yang penting aku punya DR gitu, tapi jaga-jaga compliance lah ya. aja. Compliance gitu kan. Nah itu kan jarang diakses. Kalau mungkin ya kita bisa jadi juga use case-nya ya DC-nya tetap on premise misalkan di private cloud, tapi sewaktu-waktu kita bisa failover, kita punya DR di public cloud dan kita bisa efisien. Kan tadi nggak dipakai nih. Kita bisa ada menu untuk saving gitu ya, saving cost di sana. Hemat juga. Bisa lebih hemat, benar. Bisa kita saving dulu lah istilahnya. Tapi ya memang esensinya portabilitas antar cloud itu kan jadi
jadi Isu ya. penting Ya, kan. penting. Iya. Dan kalau manual akan jadi sangat isu, jadi akan sangat challenging. Yes. Pindahin aplikasi dari public cloud A, pindahin ke B, pindahin ke private. Kalau itu manual kan nggak nyampe time to market. Iya tadi lama lagi. Banyak testing lagi yang harus dilakukan gitu kan. Kayak Sementara objektif kita kan time to Kecepatan. market. Yes, paham betul. Oke. ya, itu mungkin beberapa ya. Kita punya solusi itu yang bisa bantu. Oke, gitu guys. Jadi intinya ya sebenarnya kalau nggak mau ribet udah Nutanix itu membantu menyederhanakan semuanya ya. Jadi yang penting biar kalian bisa ngejar time to marketnya juga, agility-nya, pokoknya semuanya itu bisa nih. Nanti kita mungkin akan bahas lebih dalam lagi itu tuh di podcast berikutnya ya, untuk flow-nya gimana, how, berapa detailnya lah ya. Nah mungkin biar nggak overtime, kita satu pertanyaan lagi, bisa nggak sih tolong cerita nih, share ke kita nih, ada nggak sih kayak use case dari customer Nutanix, nggak usah disebut nama customernya apa, tapi mungkin bisa industrinya aja ya, gimana bisa menjelaskannya gitu. Mungkin saya dulu kali ya. Boleh. Kebetulan memang sebetulnya yang waktu itu malah kita undang tuh engineer-nya datang tuh Ke podcast kita yang tahun lalu. Oh gitu, oke, Iya. oke. Dan dia benar-benar memang di company-nya udah menerapkan si hybrid multi cloud tadi. Ini Ya. perusahaan e-commerce. Perusahaan E-commerce. e-commerce. Dia e-commerce. Awalnya dia semuanya Nutanix lah ya di Oh, gitu. private cloud Private gitu. cloud. Cuman seiring dia berkembang terus gitu kan, dia berkembang juga harus menggunakan public cloud juga. Dan cerita dia pilih private cloudnya masih tetap digunakan gitu ya. Dia gunakan untuk apa tadi? Karena ada beberapa, dia ada aplikasi e-commerce kan, tahu ya kita ada pembayaran segala Iya. macam itu kan, dia juga harus comply dengan rules-nya, regulasi yang ada lah ya, Yes. bahwa itu harus dikelola di on premise di private cloud sendiri gitu. Nah, makanya dia masih maintain itu gitu untuk sistem yang itu gitu ya. Nah, cuman untuk tadi kan e-commerce, buat aplikasi e-commerce yang di mobile atau web gitu kan, itu butuh scale tadi gitu kan. Oke, makanya dia menggunakan public cloud juga untuk itu. Dan dia nggak menggunakan hanya satu public cloud saja, karena waktu itu dia cerita tuh dia pakai public cloud A, ternyata public cloud A ini ada masalah waktu itu katanya, saat dia kan namanya public cloud itu sharing resource sama yang lain juga. Iya. Nah, dia sharingnya sama kompetitor dia lagi katanya. Nah, setiap kompetitornya ada event, Dia ngedown. dia ikut lambat performanya. Jadi, wah ini kok tetangga sebelah yang event, kok kita yang kerja keras gitu kan. Akhirnya, dan dia public cloud itu nggak bisa menyediakan solusinya. Akhirnya dia cari public cloud lain. Jadi public cloud ini udah tetap kita pakai, tapi kita pakai public cloud yang lain juga. Nah, jadi dia pakai public cloud 2 atau 3, on premise juga private cloud 3 dia ya tetap pakai. terakhir. Karena 3 ada investor ya. juga. Investor mengharuskan dia pakai public cloud yang Karena lain lagi. investornya punya perusahaan public Iya. cloud. Gila, udah hybrid multi cloud bahkan Dia ya. hybrid multi cloud, bener. Jadi itu salah satu sih yang di saya e-commerce. Mungkin Mas Arief punya contoh Iya, yang kalau lain. di saya use case-nya agak lucu nih. Di saya itu perusahaan digital banking, managed service digital banking ke customer bank. Itu justru awalnya itu 100% software engineering dan productionnya itu live di public cloud. Jadi awalnya itu dibikin dan aktif di public cloud. Tapi karena cloud ekonomi, jadi cloud ekonomi kan tadi ya, pertama masalah data gravity ya. Data itu kalau bank kan ada cabang-cabangnya, Yes. adanya kan pasti di darat gitu ya, bukan di awan iya. gitu ya. Dan data itu ada gravitasi. Artinya semakin jauh data itu ke tempat pengolahan kan semakin lambat Yes. gitu ya. Dan semakin besar datanya semakin mahal. Iya. Gitu kan. Terus pembuatan aplikasinya jadi tambah lama karena engineer-nya itu bukan engineer cloud. Oh, mau itu. Karena engineer aplikasinya itu developer aplikasi legacy gitu Pusing kan. dia. Jadi akhirnya jadi mahal di awan itu. Akhirnya kok jadi mahal ya ini di awan gitu ya. Akhirnya mutusin gimana kalau semuanya ditarik ke private cloud. Jadi akhirnya yang tadinya 100% awan malah Private. ditarik ke private. Karena semuanya lebih murah di on premise ternyata di private. Nah, tapi akhir-akhirnya pada saat
bicara data analitik gitu ya, ternyata mereka masih consider beberapa layanan di awan gitu ya, karena lebih mudah. Kayak contoh AI, machine learning gitu ya. Machine learning itu kan sebuah teknologi, kalau kita bikin baru itu berarti masih bayi, Cak. Belum pintar dia. Iya. Harus kita latih dulu sampai akhirnya dia bisa pintar gitu. Sementara AI yang di awan sana Udah itu jadi. udah dewasa gitu kan. Udah mature. Kayak fraud detection, money laundering system, itu semua itu AI yang sudah siap gitu. Sehingga kalau gitu kenapa saya harus bikin bayi baru gitu ya. Iya. Meskipun seluruh aplikasinya ditarik ke private, tapi ada beberapa services dia akan tetap Tetap di menggunakan cloud. awan. Nice. Jadi akhirnya hybrid juga. Nah, ini use case yang lain di pemanfaatan. Gitu, Cak. Macam-macam berarti use case-nya tuh ya. Banyak Banget ya cloud-cloudan ini ya, cloud-cloudan ini. Makanya kalau tadi Yudi bilang not fit all. Not one doesn't fit all. One doesn't fit all. Doesn't fit all. Kecuali pasangan ya, kalau pasangan hidup Harus jangan ya, harus one satu aja ya. Jangan cari yang lain kalau pasangan hidup. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi banyak banget nih sebenarnya solusi-solusinya ya. Kalau untuk ngomongin perkelautan ini ya banyak banget optionnya. Terima kasih banget nih Mas Arif sama Mas Yudi buat waktunya. Dan sangat bermanfaat banget gak sih obrolan kita hari ini guys. Terima kasih juga nih buat para hadirin yang udah menghadiri Cloud Talk with Nutanix pada hari ini. Aku mau informasikan nih, Cloud Talk with Nutanix akan hadir kembali segera. Jadi tunggu aja nih undangannya dari kami. Untuk berikutnya ini kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan cloud. Nah, yang akan lebih dalam lagi nih, lebih lanjut di pembahasan berikutnya nih. Intinya kan ini kan kita kayak perkenalan nih di sini tentang temanya. Nanti berikutnya itu untuk lebih deepnya lagi. Jadi sekali lagi kami ucapkan untuk selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kita tutup dulu Cloud Talk untuk Nutanix pada hari ini. Saya Caca undur diri. Terima kasih dan sehat selalu semuanya. Bye-bye.